Ditambah lagi dengan uang pemasukan pada negara sekitar setengah triliun dan PNBP sekitar 1 triliun rupiah. Hal ini di luar transaksi perbankan oleh karena sertifikasi yang telah dilakukan dan sertifikat bisa menjadi agunan. Laporan dari 24 provinsi yang masuk untuk tahun 2009 saja, jumlah hak tanggungan melalui perbankan senilai lebih dari 150 triliun rupiah. Dan ini akan lebih besar lagi kalau laporan 33 provinsi telah masuk. Lebih jauh dari itu, legalisasi aset tanah akan memberikan jaminan hukum dan jaminan rasa aman atas penguasaan pemilikan tanah bagi masyarakat. Maka tidak berlebihan kiranya bila pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk legalisasi aset tanah masyarakat, khususnya untuk yang kurang mampu. Sebelum tahun 2005, anggaran publik APBN paling tinggi yang pernah dialokasikan untuk sertifikasi tanah masyarakat kurang mampu hanya mencakup 269.902 keluarga. Pada tahun 2008 saja, pemerintah mengalokasikan anggaran sertifikasi tanah untuk masyarakat kurang mampu sebanyak 2.172.507 keluarga kurang mampu. Suatu kenaikan sebesar 805%. Sertifikat yang akan Bapak Presiden serahkan kepada 1.533.277 keluarga hari ini adalah sebagian dari program ini. Hal ini terbesar dalam sejarah perjalanan di tanah air ini. Bapak Presiden, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, legalisasi aset tanah akan semakin meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Yang pertama, karena aturan baru yang dikeluarkan oleh Kepala BPN RI tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan telah selesai dan akan memuat syarat-syarat proses dan mekanisme yang transparan, biaya yang jelas, dan waktu penyelesaian yang jelas pula. Yang kedua, kita terus melakukan pengembangan infrastruktur pertanahan, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini, 274 kabupaten kota, kantor-kantor pertanahannya telah online, sehingga setiap saat dari Jakarta, kita akan bisa memonitor secara real time kegiatan kantor-kantor pertanahan di 274 kabupaten kota tersebut. Pak Presiden, perlu kami laporkan dengan ini yang remang-remang dan yang gelap-gelap ini telah menjadi semakin terang. Maka tidak berlebihan kiranya jika BPN RI menerima Warta Ekonomi e-Government Award tahun 2029 terbaik pertama. Dan alhamdulillah, BPN yang sebelumnya masuk urutan kedua dan kelima, bukan yang terbaik, tapi yang terburuk di dalam pelayanan di tahun-tahun sebelumnya, hasil survei integritas KPK pada tahun 2009, BPN sudah bebas dari kategori buruk tersebut. Tidak lagi masuk di dalam kelompok 15 besar terburuk, Bapak Presiden. Selanjutnya, pengembangan kapasitas dan kemampuan dari kantor-kantor pelayanan kita terus kita kembangkan. Hari ini 2 kantor pertanahan kita, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, menerima ISO 9001 versi 2008, masing-masing untuk larasita dan pelayanan pertanahan tertentu. Boleh tepuk tangan untuk kedua kantor tersebut. Sebelumnya, kantor pertanahan Kota Malang juga telah menerima ISO dan kita berharap kantor-kantor pertanahan lainnya akan menyusul. Yang keempat, legalisasi akan bisa dipercepat. Tahun 2009, Larasita sebagai kantor pertanahan bergerak telah mencakup 66% wilayah NKRI. Dan insya Allah tahun 2010 ini akan bergerak ke seluruh wilayah NKRI. Kita semua, pemerintah begitu juga rakyat Indonesia,
berterima kasih kepada seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat, yang telah memberikan dukungan substansi, pengawasan, dan anggaran. Kita juga berterima kasih kepada para gubernur dan bupati wali kota yang telah menambah armada Larasita di masing-masing wilayahnya. Hari ini kita berhasil menambah cakupan Larasita dengan meluncurkan Larasita yang khusus diperuntukkan untuk wilayah kepulauan dengan kapal motor, sebagaimana arahan Bapak Presiden di Jawa Tengah yang lalu. Dan ditambah lagi cakupannya dengan 150 kabupaten kota non-kepulauan. Dengan kantor pertanahan bergerak ini, masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten kota dapat dilayani urusan pertanahannya tanpa harus repot-repot datang ke kota dan tanpa perlu calo lagi. Program Larasita ini diakui internasional sebagai pionir dunia dalam pelayanan pertanahan. Yang kelima, anggaran untuk sertifikasi tanah masyarakat kurang mampu tetap diupayakan dalam nilai yang tinggi. Dan keenam, telah banyak aturan yang ditata dan dibenahi untuk mengatasi berbagai bottleneck dalam pengaturan dan pelayanan pertanahan. Bapak Presiden, kami juga menyadari masih banyak sekali hal-hal yang harus ditata dan dibenahi. Kesempurnaan adalah haknya Gusti Allah. Tugas kita, keluarga besar agraria seluruh Indonesia, berbuat yang terbaik sesuai dengan arahan tugas Bapak Presiden. Arahan Bapak yang tiada hentinya, sebagaimana yang selama ini Bapak berikan, tetap kami harapkan. Bapak Presiden beserta Ibu Negara yang kami banggakan, para hadirin, dengan apa yang telah kami sampaikan di atas, mohon kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan arahan atas pengembangan pertanahan ke depan. Dan kami juga bermohon berkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada 1.533.277 keluarga di seluruh Indonesia. Di samping itu, kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk juga meluncurkan Larasita kapal motor di Kepulauan Seribu dan Larasita di 150 kabupaten kota serta kantor pertanahan online di 274 kabupaten kota. Dalam kesempatan ini, kami ingin berterima kasih khusus kepada Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh jajaran yang telah all out membantu terwujudnya acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Kawasan Berikat Nusantara, seluruh aparat keamanan, perangkat Istana Kepresidenan, seluruh panitia, para hadirin, dan semua pihak yang memungkinkan acara ini berjalan secara baik dan aman. Secara khusus, kepada para penerima sertifikat pada hari ini, selamat. Apakah Bapak Ibu berbahagia hari ini bertemu langsung Bapak Presiden dan Ibu Negara? Alhamdulillah. Akhirnya secara khusus kami mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Bapak Presiden serta Ibu Negara yang berkenan hadir, memberikan arahan dan meresmikan acara hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi saudara penonton, laporan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto yang telah menyampaikan